sendiri. Jadi kalau Saman masih hanya tergantung di rasa, Saman bisa merasakan pengetahuan, Saman sudah merasakan sampai timbul kerasa. Karena ada 4 Mas ya, 1 rasa jasad, terus rasa hati, terus rasa nyawa, dan rasa ruh. Nah, rasa jasad itu kan terasa itu ketika kita cubit itu terasa betul, itu rasa jasad. Nah, terus yang kedua adalah rasa hati. Nah, rasa hati itu ketika kita menghadap ke Allah itu tidak bisa ditempatkan di rasa hati. Nah, karena hati itu tempatnya bolak-balik permasalahan, bolak-baliknya hati itu di situ. Jadi kalau hati itu ada istilah senang dan tidak senang, maka hati ini bergejolak. Jadi kalau rasa kepada Allah itu kita tempatkan di hati juga kurang pas. Makanya salah satunya jalan adalah di rasa nyawa dan di rasa ruh, betul kan Mas? Yeah. Nah, kalau di rasa nyawa ini apa artinya rasa nyawa itu Mas? Rumongso. Kalau hati tadi apa? Nah, kita ulang dari awal. 1 jasad ya, rasa jasad ini jenenge rasa atau kroso bahasa Jawane. Terus kedua rasa hati. Rasa di dalam hati itu namanya apa? Kerso, kehendak atau keinginan. Berkeinginan. Terus rasa ketiga nyawa. Rasa nyawa itu apa Mas? Rumongso, merasa apa? Merasa diberi. Ya, bukan merasa bisa tapi merasa diberi. Terus rasa yang keempat pangroso itu apa? Pusatnya rasa itu yang dimaksud adalah ruh itu sendiri adalah sir itu adalah rahasia. Jadi kalau sama mau mengenal Allah itu ditempatkan jangan di jasad atau di hati. Tapi pada prosesnya kita juga akan melalui jasad, hati, terus nyawa dan ruh. Jadi gambarannya gini, pengetahuan itu kan berasal dari ruh yang berguru kepada Allah. Terus ketika ruh sudah berguru kepada Allah, kemudian nyawa harus berguru kepada ruh. Terus kemudian ketika nyawa sudah berguru kepada ruh, berarti hati harus berguru kepada nyawa. Nah, ketika hati sudah berguru kepada nyawa, maka jasad berguru kepada hati. Nah, ketika jasad sudah berguru kepada hati, maka hati ini yang menyelimuti semuanya untuk perjalanan hidup. Nah, jadi keilmuan tauhid itu berasal dari sini dulu. Ini masuknya ilmu dari ruh, nyawa, hati, jasad. Tapi ketika kita belajar mengenal Allah, maka dari jasad dulu. Kebalikannya. Hati, ya, harus jasad dulu. Terus gak mungkin tuh awake langsung nanggeni ruh terus tanpa ada ilmu ruh. Dan ilmu ruh itu harus dialami dari ilmu jasad, gitu kan? Ruh harus sampai ke jasad. Ini dinamakan rahasia yang ada tajalinya. Jadi rahasia tajali itu begini loh ya. Yang pertama apa Mas? Materi yang pertama apa kemarin? Sirun bayina ya. Sirun bayina itu Allah memberikan pemahaman pengetahuan seperti ibaratnya di Nabi Adam ketika diadakan perlombaan sama iblis dan malaikat, siapa yang lebih unggul. Makanya Nabi Adam itu dikasih sir atau pemahaman pengetahuan yang mengetahui alam-alam benda. Itu dikasihkan kepada Nabi Adam. Nah, ini disebut sirun Sirun bayina. Nah, sirun bayina pengetahuan tentang alam-alam. Nah, ketika ruh sudah sampai, maka harus kepada sirun tajali. Lah, sirun tajali itu apa? Rahasia dari ruh ini yang harus bisa diperjalankan kepada jasad. Ya. Jasad kita itu memperjalankan apa yang dialami spiritual dari rohani. Jadi itu dikatakan dengan sirun tajali. Harus diteruskan kepada jasad. Jadi kalau kita mau belajarnya ruh, maka kita harus ke jasad dulu. Jasad itu harus dibina dulu ya. Ada pengetahuan tentang jasad, ada pengetahuan hati, ada pengetahuan nyawa, ada pengetahuan ruh. Nah, setelah ada pengetahuan ruh ini, maka jasad mengolah semuanya, dijalankan dalam satu batang tubuh. Ini dinamakan sirun tajali. Artinya apa? Semua apa yang dilakukan ruh itu dilakukan oleh jasad. Dari sinilah nanti letaknya ma'rifat itu ada. Nah, kalau sama sudah punya ilmu ma'rifat nih, katakanlah sama sudah ilmu ma'rifat, terus sama sudah yakin ini, sama sudah merasa tentang keberadaan Allah, sama sudah merasa tentang sifat-sifat Allah dalam diri kita. Andai kata cuma rasa saja, apakah sudah cukup? Nah, gitu Mas. Kalau sama sudah cukup dengan rasa itu belum sampai ke rasa, belum ma'rifat yang sesungguhnya. Memang dasarnya harus rasa dulu.
Tapi kalau sampean belum merasa hadirnya nanging Gusti Allah, ya juga belum belum membias ilmu pengetahuan itu. Kalau sudah sampai rasa, apakah sudah membias? Ya juga belum. Harus ada ilmu yakin. Lah ilmu yakin itu tidak bisa hanya dirasakan saja. Ilmu yakin itu harus diperjalankan, atau hakul yakin itu harus diperjalankan dan dibuktikan. Nah, ketika dalam gini, pembuktian itu kan ada dua, Mas. Satu, ketika di alam gaib. Nah, alam gaib itu orang kan macam-macam, apa sing bentuk rupanya iblis atau rupanya apa kan gitu, Mas. Alam gaib itu bukan hanya itu saja. Jadi apa yang kita akan lakukan di masa-masa yang akan datang itu kan bagi kita juga gaib. Ya. Banyak kan dari kita ini, Mas, ya. Ketika kita diuji dengan masalah atau disempitkan rezeki, maka banyak orang itu lari kepada akal pikirnya tuh, bagaimana saya mengolah ini rezeki saya hadir. Ini kan semua gaib. Nah, akhirnya keyakinan mereka tentang kepada Allah tentang rezekinya itu juga akan samar juga, akan gaib juga. Nah, makanya kita harus meyakini ke depan ini Gusti Allah memberi rezeki kita atau enggak. Gak mungkin lah rezeki kita akan dikasih, karena Allah sudah berjanji seperti itu. Jadi nah ini juga alam gaib. Makanya yang merubah orang ini menjadi kenal sama Gusti Allah dengan alam gaib tentang rezeki yang akan datang ini pun samar kepada mereka. Akhirnya juga ragu-ragu. Ini saya harus bagaimana, ini harus saya bagaimana. Akhirnya kepercayaan yang Gusti Allah itu berkurang. Pada dasarnya sama dengan ini loh, Mas. Kalau zaman tadi malam kemana? Kemana, Mas, tadi malam? Ke Candi Ngetos. Nah, Candi Ngetos. Sama makamnya siapa itu? Makamnya siapa ya? Makamnya Wali. Ya, makamnya Wali yang ada di samping masjid itu. Nah, ketika di samping Ngetos itu saya mengatakan, Mas, di sini tempat meditasi itu bagus lah. Meditasi itu tujuannya apa? Ya, coba, Mas, tujuannya apa meditasi? Kalau saya kan di awal itu tujuannya mengenali jati diri. Memantapkan keyakinan diri. Terus di sela-sela diskusi kita adalah menguasai diri. Jadi diri jangan dikuasai oleh waibiyah dalam arti makhluk lain maupun masalah-masalah yang timbul dari akal pikir yang membuat hati terbolak-balik. Jadi harus benar-benar roh yang menguasai diri ini. Jadi keyakinan dari situlah terbentuk suatu keyakinan yang kuat. Karena mau nggak mau ya itu harus dijalani, nggak sekedar rasa aja, tapi kan harus menghadapi goibiyah ini. Maka ya tekad saya waktu pertama datang, ya wis, ini saya datang dari jauh-jauh ya harus tempur mau nggak mau tempur sekalian ya. Istilahnya kalau bahasa saya malam itu, wah ini bener-bener jual beli gitu. Nah itu. Artinya kan pada malam ketika kita itu berada di situ, kita menguji kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah itu seberapa. Apakah kita takut dengan keadaan alam gaib yang ada di sekitar kita? Kadang-kadang ketika orang sudah belajar ilmu tentang kepangeranan atau ketauhidan, tapi begitu dicoba sesuatu yang gaib, mereka sudah bingung seolah-olah keyakinan ilmu itu tidak ada lagi dalam bagasinya. Nah, itu yang saya rasakan, Pak. Jadi ketika saya riado dalam perjalanan itu, seolah-olah keyakinan saya sudah mantap, oh saya percaya seperti itu. Tapi mentoknya itu pada saat ada gangguan seperti itu, ada gangguan gaib. Walaupun gangguannya itu ya sebetulnya sih enggak sampai yang cuma merasa merinding, perasaan entah itu sugesti atau sugesti diri atau apa. Nah dari situ saya lihat loh, keyakinan saya ini sepertinya saya jadi luntur. Iya, apakah saya ini sebetulnya yakin atau masih ragu? Saya coba ya, mentoknya pasti di masalah itu. Ketika ada sesuatu yang ketakutan itu muncul. Nah itu tujuan saya yang sebetulnya ke sini. Terus ketika sampean ke makam ya ke candi yang di situ ada tempat untuk bersemadi. Nah ini sampean jangan salah, Mas, ya.
Katakanlah orang mengatakan, kok orang Islam menggunakan meditasi atau meditasi? Apa sih perlunya orang Islam untuk meditasi? Nah, sampean perlu harus tahu, meditasi itu bukan miliknya orang Hindu atau orang Buddha, enggak. Meditasi itu adalah kepercayaan spiritual kita. Jadi, apakah boleh? Ya boleh saja, itu bukan dari umpamanya orang, tidak disyariatkan. Itu bukan masalah syariat atau tidak, meditasi itu Mas. Adalah kepentingan pribadi masing-masing. Di syariat ada, apakah menyalahi aturan dari agama? Ya enggak tahu, kita merasakan diri sendiri kok. Meditasi itu kan media, itu Mas. Meditasi itu media. Jadi kita menggunakan sarana badan, sarana tubuh, sarana hati, sarana nyawa, sarana itu membuat meditasi kita merenung. Nah, kalau umpamanya di Islam itu tafakaru gitu. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Artinya apa? Kita disuruh merenungkan alam itu. Nah, kalau alam itu kita merenungkan di luar yang banyak ini, kita merenungkan yang di dalam sini adalah dengan gejolak-gejolaknya hati ketika kita hadir nang ngene Gusti Allah, kata ilmune wis mapan, kata itu paham. Ketika kita dalam keadaan tidak ada kesempitan, kaya beres kabeh Mas. Orang akan mengatakan, wah saya mau bersedekah dan sebagainya. Iya, di belakang mereka punya harta yang banyak. Jadi seolah-olah dia beramal ibadah itu melihat harta yang banyak, terus akhirnya di dalam dirinya nggak ada suatu kesesahan untuk bersedekah dan sebagainya. Dia mengatakan atas nama amal dan sebagainya tuh Mas ya. Dia selalu mengatakan itu. Coba dalam keadaan kesempitan, dia bisa nggak melakukan sabar seperti yang diucapkan ketika masih adanya harta di belakang mereka. Nah, ketika saya mengatakan di dalam diri saya banyak harta, umpamanya aku duit ratusan juta gitu umpamanya Mas ya. Terus datangnya orang yang kesusahan. Terus saya bilang sama mereka, wah sampean harus sabar untuk menghadapi semua ini. Ya mereka apa ya bisa sabar seperti kita, karena kita punya di belakang ada simpanan. Lah mereka sabar dari mana? Coba kalau kita simpanan itu dihancurkan sama Allah seketika. Apa manusia-manusia yang seperti ini bisa melakukan sabar seperti apa yang dia katakan? Misalnya Mas, tidak bisa. Berarti kalau gini Pak, awal keyakinan itu berbeda-beda ya, tergantung keadaan kita. Nah itulah artinya gini, banyak orang itu memiliki gambar-gambar imajinasi di dalam pola pikirnya mereka masing-masing. Jadi ketika dia dalam keadaan seperti yang tidak kesempitan, dia mudah, kamu harus baca sabar, saya harus beribadah gini, ya tidak ada masalah buat mereka. Tapi ketika mereka ada masalah sedikit, dihancurkan semua harta bendanya, jadikan sakit semua keluarganya, terus ya apa? Dia akan datang kepada Allah, Pak. Loh, apa yang kamu lakukan ya Allah, kok saya seperti ini? Orang banyak menuntut seperti itu. Ya Allah, kenapa saya terjadi seperti ini? Apa dosa saya? Semua orang akan mengatakan hal itu. Jadi, apakah ini suatu tujuan pengetahuan? Lah, pengetahuan itu adalah ketika engkau menjalani kebenaran itu di saat kesempitan dan di saat lebihnya rezeki. Jadi gambarannya gini, hati manusia itu kan bolak-balik. Umpamanya Mas Nur ini dapat rezeki satu hari 1 juta. Umpamanya Mas Nur sih diam aja, dia hatinya bunga, sholat pun kayak nyaman betul, Les. Sedekah pun kata-katanya wah, karena dia punya pikiran besok masih ada 1 juta lagi. Ketika saya sedekah, wah ini ganjarannya tambah gede, tambah akeh. Akhirnya seperti main judi aja mereka itu sama Allah. Nah ketika coba gini, wah saya punya nih rezeki 1 juta, wah saya keluarkan uang kok rezekinya tambah, saya keluarkan lagi kok rezekinya tambah. Kemudian sama tanya nih sama orang, Mas rezekinya sama kok mengalir kayak apa? Saya senang sedekah Mas. Coba kamu tiru sedekah saya. Lah ketika sama sedekah, gini. Loh ternyata kenapa kok tidak menjadi seperti sampean? Ya kenapa terjadi seperti itu? Lah karena nilainya yang berbeda dari awalnya berbeda. Saya rezeki saya sedekah ini berdasarkan keinginan saya untuk menolong sesama. Saya tidak mementingkan apakah Allah itu ganjar aku atau tidak. Yang penting saya bisa memuliakan orang lain dari apa yang diberikan sama Allah pada diri kita. Itu tujuan saya di awal, mungkin seperti itu, atau tujuan Mas Nur di awal seperti itu. Tapi ternyata kalau Gusti Allah ganjaran dilipatkan, tapi kan tidak ada niatan sampean untuk mencari ganjaran itu. Ya, ganjaran dilipatkan, tapi sampean kan nggak memandang rezeki yang datang itu bentuk dari amal sampean. Bahkan sampean sendiri lupa dengan apa yang sampean sedekahi. Jadi sampean sedekah.
Sama menyenangkan orang saja, sama tidak mengatakan, wah biarkan rezeki saya lancar, saya dengan sama hapus dari kehidupan sampean, umpamanya seperti itu. Terus akhirnya, nah ini Mas Saiful datang ke sana, loh, sama kok bisa lancar rezekinya, kenapa? Terus saya biasa sedekah aja, kepingin menyenangkan orang, tapi nggak tahu Pak, kalau rezeki Allah malah numpuk saya seperti ini. Kemudian Mas Saiful meniru. Oh berarti sedekah itu bisa membuat sampean rezeki mengalir. Mas Saiful meniru. Begitu Mas Saiful meniru, terus nggak ada rezeki yang datang. Terus salah sapa iki Mas? Nah, karena dia datang dengan rezeki itu seperti sampean supaya datangnya mengalir. Tapi dia tidak mau prosesnya sampean itu bersedekah tidak untuk semua itu. Hanya ingin menyenangkan orang dengan rezeki yang diberikan sama Allah. Nah, seperti ini. Artinya apa? Alam-alam kegaiban sampean ini sudah percaya dengan rezeki yang diberikan Allah kepada sampean, bukan melalui sedekahnya. Tapi melalui apa? Itu rezeki sudah milik Allah. Tapi ketika saya mendapatkan rezeki, saya mau membagi kepada orang lain yang membutuhkan. Siapa orang lain yang membutuhkan? Ya ada di matamu, sudahlah. Kalau mamanya ada saudara, ya saudara. Ada ibu, ya ibu. Di luar itu ada enggak? Ada. Apa yang dilihat sama mata sampean itu? Ya sudah kasih. Enggak usah pandang begini lah. Latar belakang nggak perlu. Latar belakang enggak perlu. Jadi kalau kita mau memuliakan ini Mas ya, orang, kita mau merubah orang, mamanya orang yang jahat berubah menjadi baik. Ya, terus apakah kita bisa membuat orang dengan jahat dengan baik itu dengan cara apa? Apakah mereka suruh, oh sama harus bertobat, sama harus beribadah gini-gini, nanti sama akan berbuat baik? Itu jalannya nggak seperti itu. Bisa jadi mereka tambah marah. Nah terus jalannya kayak apa? Ya kita dekati dengan harta kita. Kita dekati, kita manusiakan dia. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kita tanya, apa sih kenapa kok sampean berbuat seperti ini? Tapi sebelumnya kita tanya seperti itu, lebih baik kita tanya dulu, Mas. Aku gumbul karo sampean, saya berteman dengan sampean itu saya tidak mau melihat latar belakang sampean. Artinya apa? Sampean itu punya istilahnya? Setiap manusia itu punya sisi kebaikan. Jadi saya berhadapan dengan siapapun itu saya melihat sisi kebaikan manusia itu sendiri tanpa melihat sisi keburukan. Jadi sampean tekonan ngaku iki tak uwongno. Ketika saya hadir bermain ke tempat sampean pun juga kepingin nguwongno sampean. Karena saya yakin di dalam tubuh manusia itu ada kebaikan-kebaikan yang muncul. Terus yang